5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian semangat untuk belajar? Kak Citra berharap kalian masih tetap semangat ya untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran yang kelima. Mari adik-adik kita belajar bersama-sama. Adik-adik, bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di sekitarmu adik-adik atau di rumahmu. Benda yang kamu gunakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, adakah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik? Tentunya ada ya adik-adik ya. Tuliskan, coba bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat benda-benda tersebut. Sebutkan nama-nama bendanya yang kalian amati dan bahan yang digunakan untuk membuat benda tersebut. Di sini Kak Citra akan menjelaskan benda yang terbuat dari kaca. Ada benda-benda yang terbuat dari kaca adik-adik. Benda tersebut antara lain ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca ini memiliki sifat kedap air adik-adik atau tidak tembus air. Kaca juga memiliki sifat tembus cahaya, jadi sangat diperlukan untuk membuat jendela. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Berikutnya ada benda yang terbuat dari logam. Coba amati benda yang ada di rumahmu. Adakah benda yang dibuat dari logam? Benda-benda tersebut antara lain ada panci, ada penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Mengapa ya benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam ini sifatnya kuat adik-adik, dapat dibentuk dan menghantar panas yang baik. Lalu berikutnya ada benda yang terbuat dari karet. Coba adik-adik perhatikan penghapus pensil kalian. Terbuat dari apakah penghapus tersebut? Ya, penghapus tersebut terbuat dari karet. Benda-benda lain yang terbuat dari karet ada ban, balon, sandal karet, bola, dan sarung tangan. Nah, itu tadi beberapa contoh benda yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Adik-adik, amatilah benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, atau karet? Kalian bisa menuliskan hasil pengamatan kalian di buku tulis kalian dengan tabel seperti ini adik-adik. Nama bendanya apa, lalu bahan pembentuknya apa. Contoh misalnya gelas, nama bendanya. Bahan pembentuknya adalah kaca. Nah, seperti itu. Ember, bahan pembentuknya adalah plastik. Coba adik-adik minimal kalian sebutkan 5 benda di sekitar kalian dan bahan pembentuknya. Adik-adik, bahan pembentuk benda tadi ada kaca, logam, karet, plastik, kertas, dan kayu. Nah, kita akan pelajari bersama-sama sifat bahannya. Yang pertama adalah kaca. Kaca itu sifat bahannya kedap air dan tembus cahaya. Contoh bendanya ada gelas, piring, jendela, dan spion kaca ya adik-adik ya. Lalu benda yang terbuat dari logam. Logam itu sifat bahannya kuat, mudah dibentuk, dan penghantar panas. Contoh bendanya ya pagar sekolah, sendok, garpu, penggorengan, panci, dan lain sebagainya. Lalu untuk bahan pembentuk benda dari karet.
Nah, karet itu sifatnya kuat dan lentur, tidak tahan api. Nah, ini untuk karet ya adik-adik. Contoh bendanya adalah ban mobil, balon, bola, dan lain sebagainya. Sekarang adik-adik bisa mencari tahu sifat bahan kayu, kertas, plastik, dan contoh bendanya. Kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Adik-adik, kamu telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda itu mempunyai sifat yang khas. Perhatikan lingkungan kelas dan sekolah kalian adik-adik. Sebutkan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat tempat sampah. Nah, di sekitar kita pasti ada tempat sampah ya. Nah, tempat sampah itu terbuat dari apa? Misalnya tempat sampah di rumah Kak Citra itu terbuat dari plastik. Ya, plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat tempat sampah adik-adik. Sekarang perhatikan tempat sampah di kelasmu. Terbuat dari apakah tempat sampah di kelasmu? Apakah jumlahnya mencukupi? Apakah anak-anak sudah mempunyai kesadaran dalam membuang sampah di tempatnya? Nah, adik-adik, coba kalian amati. Apakah teman-teman kalian itu mempunyai kesadaran untuk membuang sampah di tempat sampah? Sekarang coba adik-adik bisa bermusyawarah, bisa dengan teman kalian atau dengan orang tua kalian adik-adik. Bagaimana sih cara meningkatkan kebersihan di sekolahmu? Nah, di sini Kak Citra punya contoh cara meningkatkan kebersihan di sekolah kita. Yang pertama, selalu membuang sampah yang telah kita gunakan pada tempatnya atau di tempat sampah adik-adik. Melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin. Jadi Jumat bersih itu membersihkan area sekolah. Melaksanakan piket kelas itu juga meningkatkan kebersihan di sekolah kita. Mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Itu tadi contoh dari cara meningkatkan kebersihan di lingkungan sekolah kita. Mungkin adik-adik bisa beri contoh cara yang lain ya, yang kalian pikirkan bisa kalian tulis di buku tulis kalian. Adik-adik, apakah setiap anak dalam bermusyawarah itu boleh memberikan pendapatnya? Tentu boleh adik-adik, setiap anak boleh memberikan pendapat saat bermusyawarah. Lalu di sini mengapa kita harus memberikan pendapat saat bermusyawarah? Pendapat itu usulan adik-adik. Mengapa ya kita harus memberikan usulan saat bermusyawarah? Ya karena dengan pendapat yang kita berikan akan membantu memberi masukan dalam musyawarah tersebut. Lalu, apa yang terjadi jika dalam musyawarah itu hanya 1 atau 2 orang saja yang memberikan pendapat adik-adik? Nah, yang terjadi adalah hasil dari musyawarah itu hanya dari 2 orang tersebut yang memberikan pendapatnya. Jadi sumbernya hanya dari 2 orang tersebut. Kalau semua memberi pendapat adik-adik, kita bisa mencari kesepakatannya. Jadi bisa semakin beragam hasil musyawarahnya adik-adik. Jadi kalian harus berani berpendapat karena musyawarah itu kita cari kesepakatan atau mufakat dari suatu masalah. Adik-adik, apakah kita boleh memaksakan pendapat kita saat bermusyawarah? Nah, tentunya tidak boleh adik-adik, kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Contoh misalnya dalam musyawarah pemilihan ketua kelas. Kalian berpendapat bahwa ini saja yang jadi ketua kelasnya, tapi teman kalian ternyata banyak yang tidak setuju bahwa teman ini menjadi ketua kelas. Nah, itu kalian tidak boleh memaksakan kehendak adik-adik. Perhatikan bahan yang digunakan untuk membuat penggaris adik-adik. Nah, ada yang terbuat dari plastik, kayu, dan aluminium atau logam. Nah, ini biasanya
digunakan untuk membuat penggaris. Mengapa bahan kaca tidak digunakan untuk membuat penggaris adik-adik? Ya kalau kita memakai penggaris dari kaca, kalau jatuh ya otomatis akan pecah ya adik-adik, karena kaca itu kan mudah pecah. Coba perhatikan satuan yang tertera pada penggaris kalian. Kita akan melihat lebih dari satu satuan panjang. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan panjang dari kilometer sampai milimeter. Nah, di sini ada satuan meter yaitu M, sentimeter itu cm, dan milimeter itu mm. Kita akan pelajari 3 satuan panjang ini. Adik-adik, dalam 1 meter itu jika diubah ke sentimeter itu 100 cm. Jadi 1 meter sama dengan 100 cm. Jika diubah dalam milimeter, maka 1 meternya sendiri ada 1000 mm. 1 cm jika diubah ke dalam milimeter itu ada 10 mm. Nah, sekarang perhatikan Beni mengukur panjang pita. Panjang pitanya adalah 5 meter lebih 30 cm. Nah, berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, berarti di sini 5 meter ditambah 30 cm. 5 meternya sendiri kita ubah dalam cm, yaitu 500 cm. 30 cm-nya sudah cm. Berarti kita tinggal menjumlahkan 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pitanya adalah 530 cm. Panjang mobil Dayu adalah 410 cm. Nah, 410 cm ini diubah satuannya menjadi meter. Nah, nanti kita akan belajar cara mengubahnya adik-adik. Di sini Kak Citra jelaskan dulu. 410 cm itu sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. 400 cm jika diubah menjadi meter itu sama dengan 4 meter. Nah, 10 cm-nya karena kalau diubah jadi meter itu jadi koma, kita biarkan dulu adik-adik, tetap 10 cm. Nah, jika digabungkan maka panjang mobil Dayu, ayah Dayu ini 4 meter 10 cm atau 4 meter lebih dari 10 cm. Bagaimana sih Kak caranya mengubah? Nah, kita pelajari ini adik-adik. Kita ingat tadi 1 meter itu ada 100 cm. Nah, kalau di sini ada 6 meter, berapa sentimeter? Maka kita bisa mencarinya dengan cara kita tulis angka 6 dikali 100. Karena 1 meternya ada 100 cm. 6 dikali 100 itu adalah 600. Maka 6 meter itu sama dengan 600 cm. Contoh yang lain nih adik-adik. 7 meter berapa sentimeter? Nah, berarti kita tulis 7 dikali 100. 7 dikali 100 sama dengan 700. Berarti 7 meter itu sama dengan 700 cm. Lalu sekarang bagaimana dengan kebalikannya Kak Citra? Misalnya sentimeter diubah ke dalam meter. Nah, kita tetap sama, pakai 1 meter sama dengan 100 cm. Nah, sekarang kalau ada soalnya 500 cm sama dengan berapa meter? Nah, adik-adik untuk mencarinya kalau meter ke sentimeter kita bisa kalikan. Nah, untuk sentimeter ke meter itu kita bisa bagi adik-adik. Jadi 500 dibagi 100. Itu nanti ketemu berapa meter adik-adik. Kak, susah nih Kak, kan pembagian pakai angka 0 nih. Eits, mudah loh adik-adik pembagian dengan angka 0. Nah, kalau di sini angka 500 memiliki 0 dan angka 100 memiliki 0 juga, maka kita bisa coret saja angka 0-nya. Misalnya di sini dicoret 1, maka di angka 100 juga angka 0-nya dicoret 1. Karena masih sama-sama punya satu angka 0 lagi, ya kita coret saja adik-adik. Maka ketemu di sini 5 dibagi 1. Berapa 5 dibagi 1? Ya, 5 dibagi 1 sama dengan 5. Jadi 500 cm itu sama dengan 5 meter.
Coba contoh lain adik-adik. 700 cm ada berapa meter? Maka kita cari dengan cara 700 dibagi 100. Kita coret nih adik-adik angka nolnya, karena sama-sama memiliki angka 02, kita coret dua-duanya. Ketemu 7 dibagi 1. Berapa 7 dibagi 1? Ya, jawabnya 7. Berarti 700 cm itu sama dengan 7 meter. Kak Citra punya soal berikutnya ya, yang masih 1 meter sama dengan 100 cm. 2 meter 45 cm sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, di sini ada 2 satuan panjang adik-adik. Kita ubah dulu yang satuannya belum sama dengan yang dicari. Di sini satuan yang dicari adalah sentimeter. Berarti yang belum sama adalah 2 meter. 45 cm ini satuannya sudah sama. Maka kita ubah dulu 2 meter menjadi sentimeter dulu. Nah, kita coret-coret di sini adik-adik. 2 meter menjadi sentimeter tadi dikali atau dibagi meter ke senti? Ya, dikali, berarti 2 dikali 100. Berapa 2 dikali 100? Ya, 200 cm. Berarti di sini kita tulis 2 meter sama dengan 200 cm. Baru ditambah 45 cm. Sama dengan 245 cm. Jadi jawabnya 2 meter 45 cm itu sama dengan 245 cm. Berikutnya nih adik-adik, ya masih contoh yang sama. 4 meter 32 cm. Itu sama dengan berapa sentimeter? Nah, kita harus tahu dulu satuan panjang mana yang belum sama. Ya, 4 meter ini. Nah, 4 meter kita ubah dalam sentimeter adik-adik. Berarti 4 meter ada berapa sentimeter? 4 dikali 100. Berapa 4 dikali 100? Ya, 400. Berarti 4 meter itu sama dengan 400 cm. Kita tuliskan di sini. 400 cm ditambah 32 cm sama dengan 432. Jadi 4 meter 32 cm itu sama dengan 432 cm. Mudah kan adik-adik? Kalian bisa berlatih di soal-soal yang lain ya, yang ada di buku kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 3, tema 3, subtema 1 pembelajaran yang kelima. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.